Emang dasar setan lu, iblis, pucet, kurang darah. Ngomong aja sendiri tuh katain. Hey guys, kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang lagi hot banget di dunia perfilman Indonesia. Kalian pasti udah nggak asing sama film Kama Frampima, yang katanya sih mirip banget sama film Thailand Pima. Tapi, ini beneran remake yang legal? Atau cuma plagiat yang dibungkus manis? Nah, sebelum kalian ngejudge, yuk kita bahas lebih dalam soal sejarah remake dan plagiat dalam perfilman Indonesia. Jangan sampai salah kaprah. Karena apa yang kita pikir cuma copy-paste, ternyata punya sejarah panjang yang gak kalah menarik. Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu. Apa sih bedanya remake sama plagiat? Remake itu biasanya dibuat dengan izin resmi, di mana cerita atau konsep dari film aslinya diadaptasi ulang. Ini bisa aja terjadi karena cerita aslinya punya daya tarik yang kuat, tapi mungkin perlu sentuhan lokal biar lebih relate sama penonton di negara tertentu. Sementara plagiat, ya itu udah jelas, nyontek tanpa izin, dan biasanya bikin panas telinga pencipta aslinya. Nah, sekarang kita masuk ke kasus Kama Frampima. Buat yang belum tahu, Pima adalah film horor komedi dari Thailand yang meledak banget, sampai-sampai jadi film terlaris di sana. Terus tiba-tiba, muncul nih, Kang Mak di Indonesia dengan premis dan elemen cerita yang mirip. Banyak yang langsung bilang, wah, ini sih plagiat. Tapi, benarkah begitu? Di Indonesia sendiri, budaya remake bukan hal baru. Dari zaman dulu, kita udah sering lihat film-film yang diadaptasi dari luar negeri. Tapi, bedanya, ada yang jelas-jelas disebut remake dengan izin. Ada juga yang gak jelas statusnya. Contoh paling klasik mungkin Warkop DKI Reborn, atau contoh lainnya itu Miracle in Cell yang nge-remake dari film Korea. Tapi yang bikin beda, mereka selalu ngasih sentuhan lokal yang bikin filmnya jadi punya rasa Indonesia banget. Kalau kita lihat lebih jauh, fenomena remake ini nggak cuma terjadi di Indonesia loh. Hollywood aja sering banget remake film-film Asia. Mulai dari The Ring, Old Boy, sampai Infernal Affairs yang jadi The Departed. Tapi semua itu dilakukan dengan izin dan adaptasi yang matang. Balik lagi ke Kang Mak. Sebenarnya apa sih yang bikin film ini dituduh plagiat? Nah, di sini kita harus bedain antara adaptasi kreatif sama plagiat murni. Di satu sisi, Kang Mak bisa dibilang ngikutin formula yang sama dengan Pimak mulai dari karakter, setting, sampai alur cerita. Tapi di sisi lain, ada juga elemen-elemen lokal yang dimasukin untuk ngasih rasa Indonesia. Jadi, pertanyaannya, apakah ini cukup untuk bikin Kang Mak jadi sebuah remake? Atau justru makin menguatkan tuduhan plagiat? Tapi guys, sebelum kita menghakimi, coba deh lihat ini dari sudut pandang lain. Apa mungkin kita, sebagai penonton, terlalu cepatnya label sebuah karya sebagai plagiat tanpa paham proses kreatif di baliknya? Atau mungkin kita terlalu keras sama industri film lokal yang sebenarnya lagi berusaha buat berkembang? Jadi, gimana menurut kalian nih? Apakah Kama Frampima beneran cuma plagiat dari film Thailand? Atau ini cuma misunderstood remake yang mencoba mengangkat cerita yang udah sukses di luar negeri ke panggung lokal? Gue pengen tahu banget pendapat kalian. Apakah menurut kalian remake itu hal yang wajar dalam industri film? Atau plagiat yang berkedok remake masih harus kita lawan? Komen di bawah ya, karena diskusi ini bisa jadi panjang dan seru banget. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa buat like, share, dan tentu aja subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Sampai ketemu di video berikutnya, stay curious, and keep watching films.